Enscape atau D5 Render? Apa perbedaannya dan manakah yang lebih cocok untuk seorang arsitek, interior, dan desainer? Pada video kali ini, kita akan bahas kedua software render ini dari segi menu spek, workflow, user interface, material, dan aset library, serta kecepatan dan kualitas dalam segi visualisasi arsitektur. Pertama, kita akan bahas spek minimum dalam menjalankan software Enscape dan D5 Render. Singkatnya, di Enscape harus memiliki graphic card GTX 900 series atau AMD Radeon RX 400 dengan VRAM 4GB, dan di D5 Render minimum graphic card yaitu GTX 1060 atau AMD Radeon RX 6000 XT dengan VRAM 6GB. Tentunya jika kita memiliki VGA dengan spek yang lebih tinggi dari yang saya sebutkan barusan, akan lebih baik. Untuk workflow, Enscape merupakan sebuah plugin render yang menyatu dengan software 3D model. Jadi, jika kita ingin merender menggunakan Enscape, kita harus membuka software 3D model terlebih dahulu. Baru kita bisa menjalankan Enscape di dalam 3D model tersebut. Beberapa software 3D model yang sudah support Enscape yaitu SketchUp, Archicad, Revit, Rhino, dan Vectorworks. Jadi, jika kita ingin mengedit 3D model, misalnya di SketchUp, akan langsung bisa terupdate di Enscape karena konsep rendering yang real time. Nah, bisa dilihat di sini kita harus start Enscape dulu, baru kita bisa membuka Enscape. Nah, biasanya aku coba bagi dua ya. Jadi di kanan Enscape, di kiri SketchUp-nya, dan ini aku taruh di samping aja. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau mau buka Enscape, kita harus buka SketchUp dulu atau aplikasi render yang lain. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau siang hari. Nah, jika kita mau synchronize, kita bisa klik yang ini ya, synchronize views. Jadi kalau kita move di SketchUp, dia otomatis akan sama kayak di Enscape-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk D5 Render merupakan software yang berdiri sendiri tanpa harus membuka software 3D terlebih dahulu. Jadi, kita harus import model kita ke software D5, sehingga ada satu langkah tambahan saat ingin render, dan jika ada revisi 3D model, kita harus reload modelnya agar 3D software D5 bisa terupdate. Ya, kurang lebih konsepnya sama dengan Lumion. Jadi ini adalah tampilan awal dari D5 Render. Kalau kalian mau import, bisa ke atas ini, import. Nah, jadi kita harus mengimport file SketchUp yang udah kita save ya. Misalnya ini. Nah, kalau sudah, di sebelah kiri ini kita klik. Nah, terus kita klik sembarangan dulu aja. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini, baru kita bisa edit material teksturnya. Seperti itu ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan fitur Live Sync yang mana konsepnya sama dengan Enscape. Tapi selama aku menggunakan D5 Render, aku jarang menggunakan Live Sync karena dari segi fleksibilitas tidak senyaman saat Live Sync menggunakan Enscape. Untuk user interface, dari segi tampilan, UI dari Enscape itu simple dan mudah dipahami, jadi cocok untuk pemula. Semua toolsnya ada pada satu bar, dan parameter setting juga jelas. Sedangkan untuk D5, pada setiap sisinya terdapat settingan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Enscape, sehingga parameter yang disediakan oleh D5 lebih detail dibandingkan dengan Enscape. Kalau kalian pemula dan ingin belajar konsep dasar rendering, mungkin Enscape bisa jadi pilihan. Namun, jika kalian ingin eksplorasi efek kontrol yang lebih dalam, D5 memberi lebih banyak tools yang bisa didalami. Untuk material dan aset library, Enscape sudah menyediakan material yang sudah siap pakai pada Enscape Material Library. Namun, aku pribadi merasa material yang disediakan oleh Enscape tidak terlalu bagus kualitasnya. Jadi, aku lebih memilih untuk masukkan manual material yang aku download dari internet. Untuk pengaturan material sendiri, sudah memakai konsep PBR. Jadi, sudah tersedia slot seperti albedo, bump, dan roughness. Aset library-nya juga sudah siap dipakai dan sangat praktis. Namun, beberapa kualitas tanaman di Enscape masih belum mendekati realistis. Jadi, aku pribadi lebih banyak menggunakan custom assets yang dikonvert menjadi proxy. Untuk D5 Render sendiri, mempunyai library material dan aset yang jauh lebih lengkap. Selama aku memakai D5, aku lebih sering menggunakan material yang sudah disediakan oleh D5, berbeda dengan Enscape, yang mana aku lebih sering menggunakan material outsource karena ketersediaan dari D5 sendiri sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan visualisasi, dan template materialnya terdapat beragam jenis yang tidak dimiliki oleh Enscape, seperti air mengalir, rumput 3D, dan lainnya. Untuk aset library D5 sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan visualisasi, mulai dari mobil, tanaman, aksesoris yang kualitasnya sudah cukup baik. Jadi kita tidak perlu lagi repot mencari 3D asset dari internet. Untuk kecepatan dan kualitas render,
Enscape dan D5 sama-sama menggunakan VGA untuk melakukan proses rendering. Jadi, dari segi kecepatan sudah lebih cepat dibandingkan dengan software render yang berbasis CPU seperti V-Ray, Corona, atau Cycles. Di sini, aku akan mencoba merender scene yang sama dan aku coba buat semirip mungkin dari segi cahaya, material, dan komposisi kamera. Pertama, aku akan coba mengkomparasikan kecepatan render menggunakan 3D model yang sama. Untuk material, lighting, komposisi kamera, dan resolusi, aku coba buat semirip mungkin. Hasilnya, Enscape menyelesaikan render dalam waktu 6 menit 45 detik, sedangkan D5 membutuhkan waktu 4 menit 29 detik untuk menyelesaikan rendernya. Surprisingly, pada kasusku, D5 merender lebih cepat dibandingkan Enscape. Tentunya, setiap orang akan berbeda-beda kasusnya. Oke, di sini aku udah coba ngerender ya, 2 scene dari D5 sama Enscape. Dan di sini resolusinya sama, bisa dilihat di bawah 4000 kali 3000. Coba kita lihat bandingkan. Jadi yang kiri ini adalah Enscape, yang di kanan adalah D5. Oke, untuk overall mungkin untuk Enscape agak lebih ini ya, lebih kontras ya. Ini sama sekali belum diedit, jadi raw dari rendernya langsung, tanpa AI, tanpa Photoshop, tanpa apapun. Jadi raw kita render, kita bandingkan. Nah, di sebelah kiri ini Enscape, sebelah kanan D5. Kalau kita lihat dari sofanya ya, dari bumnya, kelihatan ini ya, D5 kayak lebih soft ya daripada Enscape. Kita bisa lihat juga di bagian shadow sini juga kelihatan lebih soft. Nah, untuk kita bandingkan yang parket ya, parketnya atau lantai kurang lebih seperti ini. Nggak tahu kenapa di Enscape kayak agak lebih ini ya, lebih warm. Ini sama sekali settingannya saya coba semirip mungkin. Kalau kita lihat di sini di parketnya juga kelihatan lebih tajam ya di D5 untuk materialnya yang muncul. Ini sekali lagi resolusinya sama. Ya, kalau kita lihat shadownya juga overall yang D5 lebih soft. Tapi Enscape juga surprisingly juga agak ini ya, lumayan mirip ya. Mungkin untuk orang-orang yang pengen pop up atau langsung kontras gitu, ini juga bisa jadi pilihan sih Enscape. Dan juga refleksinya. Nah, ini teksturnya kayak memudar gitu. Ini by the way tekstur yang sama ya. Ini agak blur gitu. Kalau yang di D5 dia masih kelihatan, seratnya masih kelihatan. Kayak itu untuk interior ya. Nah, kita lanjut ke eksterior. Nah, yang eksterior, yang kiri ini Enscape, yang kanan D5. Nah, kita lihat untuk eksterior, untuk rumput, kalau di Enscape aku menggunakan scatter ya. Jadi bukan bawaan dari Enscape-nya, biar hasilnya lebih bagus. Kalau untuk D5 rumputnya ini menggunakan scatter template bawaan dari D5 itu. Seperti itu. Kita lihat juga kalau kita zoom bagian woodnya. Nah, yang D5 masih kelihatan seratnya ya. Yang Enscape udah nggak kelihatan kalau kita zoom lebih jauh. Dan juga ini pohon-pohonnya, kalau yang Enscape sekali lagi aku pakai custom asset, bukan bawaan dari Enscape. Kalau untuk D5 full dari library-nya D5. Mungkin untuk warna putihnya coba kita lihat ya, kita bandingkan warna putihnya. Nah, di sini masih agak kelihatan ya, kalau kita zoom masih temboknya masih ada kayak imperfectionnya gitu, masih ada bintik-bintiknya masih kelihatan. Kalau di Enscape kelihatannya kayak putih full gitu. Ini juga menggunakan HDRI yang sama, dan kalau kita lihat juga sunnya juga sama ya. Ya mungkin kalau ada miss sedikit kalau memang tidak semirip itu. Tapi di sini aku coba berusaha semirip mungkin. Nah, bisa kita lihat shadownya juga. Mungkin dari shadow kita bisa lihat, bisa bandingkan. Ini kayak lebih ini ya, lebih variatif shadownya. Kalau ini kayak satu aja set gitu. Oke, coba kita zoom aspalnya. Nah, kurang lebih seperti ini perbandingan dari render D5 dan Enscape. Jika kalian ingin komparasi kecepatan dan kualitas render yang lebih dalam, silahkan komen di bawah. Jika perlu, kita akan bahas di video terpisah. Kesimpulannya, jadi mana sih yang lebih cocok untuk kalian gunakan? Kalau kalian lebih sering presentasi ke klien dan butuh proses yang cepat tanpa perlu ekspor import, Enscape bisa jadi pilihan. Namun, jika kalian lebih butuh visualisasi yang lebih detail seperti animasi bergerak, hasil yang lebih fleksibel, D5 bisa jadi andalan. Jadi, kesimpulannya tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk secara keseluruhan. Sesuaikan dengan kebutuhan workflow kalian masing-masing. Pilih salah satu dan pelajarilah secara mendalam. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan inilah hasilnya.